Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Negeri Padang Fakultas Ilmu Sosial Prodi Ilmu Administrasi Negara. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hana Selina, SIP, MHP. Hukum bukan hanya sekedar aturan, tetapi menjadi fondasi untuk menjaga keadilan, kesejahteraan, hingga arah kehidupan berbangsa. Melalui pemahaman yang tepat, kita dapat melihat bagaimana sih hukum itu berjalan dan mengapa ia sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, di video kali ini saya akan menjelaskan materi kita dari pertemuan 14 sampai ke 15. Sebelum itu, perkenalkan nama saya. Topik pembahasan pertama kita adalah hukum, pembangunan, dan kesejahteraan umum. Apa sih itu hukum? Hukum adalah sejumlah peraturan atau norma yang telah ditetapkan dan bersifat memaksa sehingga kita harus menaati peraturan atau norma tersebut. Konsep keterkaitan antara hukum, pembangunan, dan kesejahteraan umum merupakan salah satu fondasi penting dalam ilmu hukum maupun kebijakan publik. Ketiganya membentuk suatu keterkaitan yang sangat erat atau timbal balik yang menentukan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas program pembangunan, serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks negara hukum modern, pembangunan tidak dapat dilepaskan dari kerangka regulasi yang jelas, stabil, dan berpihak pada kepentingan publik. Yang pertama adalah hukum sebagai instrumen pembangunan. Hukum berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengarahkan jalannya pembangunan nasional. Peraturan perundang-undangan menetapkan batasan, standar, serta mekanisme yang memungkinkan proses pembangunan berjalan secara tertib, efektif, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, kepastian hukum merupakan syarat utama bagi kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Investor, baik domestik maupun asing, membutuhkan jaminan bahwa regulasi tidak berubah secara tiba-tiba dan bahwa hak mereka dilindungi oleh sistem hukum yang adil. Tanpa kepastian hukum, pembangunan ekonomi akan rentan terhadap konflik kepentingan, korupsi, dan ketidakpastian kebijakan. Yang kedua adalah pembangunan sebagai tujuan sosial yang berkelanjutan. Pembangunan bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga proses multidimensional yang mencakup aspek sosial, politik, budaya, dan lingkungan. Dalam konteks inilah, hukum memiliki peran strategis dan mengarahkan pembangunan agar tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Yang ketiga, kesejahteraan umum sebagai tujuan akhir. Kesejahteraan umum merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh pembangunan dan sekaligus amanat konstitusional dari negara. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945, tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, di mana mengandung makna bahwasannya semua kebijakan dan tindakan pemerintahan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adalah politik hukum, di mana politik hukum merupakan cabang kajian dalam ilmu hukum yang membahas arah, tujuan, serta pilihan kebijakan hukum yang ditempuh oleh negara dalam rangka mengatur masyarakat. Di sini kita akan mempelajari bagaimana sih kekuasaan politik mempengaruhi proses pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum, serta bagaimana sih hukum itu digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan negara. Dalam praktiknya, politik hukum menjelaskan mengapa suatu negara memilih sistem hukum tertentu, mengapa pemerintahan itu merumuskan undang-undang tertentu, dan bagaimana sih kebijakan hukum dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, maupun ideologis. Politik hukum juga berfungsi sebagai peta arah pembangunan hukum. Melalui analisis politik hukum, kita dapat menilai apakah suatu regulasi selaras dengan cita-cita negara, seperti keadilan, demokrasi, dan perlindungan hak asasi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, politik hukum menjadi sangat relevan mengingat dinamika politik sering berubah, adanya kepentingan berbagai aktor dalam pembangunan aturan, serta kebutuhan masyarakat akan sistem hukum lebih responsif dan berkeadilan. Pemahaman politik hukum membantu kita sebagai mahasiswa melihat hukum itu secara kritis, tidak semata-mata sebagai norma positif saja, tetapi sebagai produk politik yang harus selalu
evaluasi demi mewujudkan negara hukum yang demokratis. Pembahasan ketiga adalah hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, di mana yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, merupakan hukum dasar tertinggi yang menjadi sumber dari semua peraturan perundang-undangan. Semua regulasi harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Yang kedua adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Ketetapan MPR yang masih berlaku merupakan norma hukum yang berada di bawah Undang-Undang 1945 berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan negara dalam bidang tertentu. Yang ketiga adalah Perpu, yang dimana Perpu itu adalah peraturan pemerintahan pengganti perundang-undangan. Yang keempat, Peraturan Pemerintahan atau PP yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang. PP mengatur lebih teknis mengenai ketentuan yang terkandung dalam undang-undang. Yang kelima, Peraturan Presiden atau Perpres mengatur penyelenggaraan kekuasaan pemerintah atau pelaksanaan lanjut dari peraturan pemerintah. Yang terakhir adalah Peraturan Daerah atau Perda, terdiri dari Perda Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD Provinsi. Yang kedua, Perda Kabupaten atau Kota ditetapkan oleh Bupati, Wali Kota, dan DPRD. Kabupaten Kota, Perda mengatur urusan otonomi daerah dalam batas kewenangan. 4 adalah pembentukan peraturan perundang-undangan atau legal drafting. Pembentukan peraturan perundang-undangan atau sering disebut legal drafting merupakan proses sistematis dalam merumuskan norma hukum yang akan mengikat masyarakat. Dalam konteks negara hukum, proses ini memiliki peran strategis karena menentukan kualitas, efektivitas, dan legitimasi suatu regulasi. Legal drafting tidak sekedar menyusun kalimat norma hukum, tetapi juga memastikan bahwa suatu peraturan dibentuk berdasarkan prinsip konstitusional, kebutuhan masyarakat, dan asas-asas hukum yang ada. Nah, dalam proses penyusunan, teknik legal drafting memegang peran penting. Penyusunan peraturan harus memahami menggunakan bahasa hukum yang jelas, tidak ambigu, konsisten, dan mudah dipahami oleh seluruh masyarakat. Selain itu, materi muatan harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan yang baik, seperti kejelasan tujuan, keterbukaan, kesesuaian antara jenis dan materi, serta dapat dilaksanakan tanpa pemenuhan asas tertentu. Peraturan berpotensi menimbulkan multitafsir dan kesulitan implementasi. Adalah penegakan hukum dan permasalahannya di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia merupakan proses menerapkan aturan secara adil untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Keberhasilannya sangat bergantung pada 3 unsur utama. Apa saja itu? Yang pertama adalah aparat penegak hukum, yang kedua kualitas peraturan, dan ketiga adalah budaya hukum masyarakat. Namun teman-teman, dalam praktiknya penegakan hukum masih menghadapi banyak kendala atau tantangan. Permasalahan utama adalah korupsi dan rendahnya integritas aparat, yang membuat proses hukum sering tidak transparan dan cenderung berpihak. Selain itu, terdapat tumpang tindih regulasi yang menyebabkan kebingungan dalam penerapan aturan. Budaya hukum masyarakat yang lemah, yang dimana rendahnya kesadaran hukum serta keterbatasan akses terhadap keadilan juga memperburuk situasi. Intervensi politik dalam kasus-kasus tertentu turut melemahkan prinsip keadilan, sehingga hukum kerap dianggap tidak konsisten untuk memperbaiki kondisi ini. Informasi hukum yang lebih serius, peningkatan profesionalisme aparat, serta pendidikan hukum bagi masyarakat akan penegakan hukum benar-benar berjalan efektif dan berkeadilan. Materi ke-6 adalah sengketa hukum, litigasi, dan non-litigasi. Sengketa hukum dapat diselesaikan melalui 2 jalur, yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang bersifat formal dan mengikuti prosedur hukum yang jelas serta menghasilkan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Jalur ini memberikan kepastian hukum tetapi sering memakai waktu lama, biaya tinggi, dan bersifat konfrontif. Nah, sebaliknya kalau non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti mediasi, negosiasi, kompromi, konsiliasi, dan arbitrase.
Mekanisme ini lebih cepat, fleksibel, murah, dan menjaga hubungan baik antara para pihak yang terkait. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kemauan para pihak untuk bekerja sama dan membuat kepastian. Kedua mekanisme ini saling melengkapi. Ligitasi memberi kepastian hukum, sedangkan litigasi menawarkan solusi yang lebih efisien dan harmonis. Pemahaman keduanya penting untuk memilih jalur penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan kebutuhan para pihak. Materi ketujuh adalah hukum acara dan macam-macamnya. Hukum acara adalah aturan yang mengatur tata cara penyelesaian perkara di pengadilan. Jika hukum material menentukan hak dan kewajiban, maka hukum acara memastikan bagaimana hak tersebut ditegakkan melalui proses yang adil dan teratur. Di Indonesia sendiri, hukum acara terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, hukum acara pidana mengatur proses penegakan tindak pidana melalui dari penyelidikan hingga evakuasi putusan. Yang kedua, hukum acara perdata mengatur penyelesaian sengketa antara individu atau badan hukum mengenai hak keperdataan seperti hak waris dan kontrak. Yang ketiga, hukum acara tata usaha negara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara warga dan pejabat pemerintah terkait keputusan administrasi negara. Yang keempat, terdapat hukum acara Mahkamah Konstitusi yang memahami uji materi undang-undang dan sengketa pemilu serta hukum acara peradilan agama untuk perkara keluarga dan waris Islam. Beragam jenis hukum acara memastikan setiap perkara ditangani melalui proses yang sesuai dengan karakteristiknya. Dengan demikianlah, hukum acara berperan penting dalam menjamin proses peradilan yang adil, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Topik pembahasan kita terakhir yaitu pembuktian dan alat bukti. Pembuktian merupakan bagian penting dalam proses peradilan yang bertujuan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran atau peristiwa atau dalil yang diajukan oleh para pihak. Tanpa proses pembuktian yang baik, hakim tidak dapat mencapai putusan yang adil dan objektif. Oleh karena itu, pembuktian menempati posisi sentral dalam setiap perkara, baik pidana maupun perdata, karena menentukan apakah suatu tuntutan, gugatan, atau pembelaan dapat diterima berdasarkan fakta hukum yang dibuktikan. Dalam hukum Indonesia, alat bukti adalah sarana yang dipergunakan untuk membuktikan kebenaran tersebut. Dalam perkara pidana, alat bukti diatur dalam KUHP yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Peran alat bukti pidana sangat ketat karena menyangkut hak-hak tersangka dan terdakwa, sehingga bukti harus sah, relevan, dan diperoleh melalui cara yang tidak melanggar hukum. Di dalam perkara perdata, alat bukti mencakup surat atau dokumen, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, dan dalam beberapa hal dapat ditambah dengan bukti elektronik. Proses pembuktian juga mengikuti prinsip-prinsip seperti beban pembuktian, yaitu pihak yang mengendalikan harus membuktikan. Selain itu, terdapat prinsip nilai pembuktian yang menentukan beberapa kuat suatu bukti dapat meyakinkan hakim, baik melalui standar pembuktian pidana seperti maupun pembuktian perdana yang lebih fleksibel. Secara keseluruhan, pembuktian dan alat bukti merupakan fondasi utama dalam sistem peradilan. Tanpa bukti yang tepat atau bukti yang kuat, proses hukum tidak bisa menghasilkan putusan yang adil. Oleh karena itu, pemahaman tentang jenis, kekuatan, dan tata cara penggunaan alat bukti sangat penting bagi mahasiswa seperti kita maupun praktisi untuk memastikan tercapainya keadilan dalam setiap proses peradilan. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the